Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Alfi Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan kuliah seperti biasanya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Apa sih pengertian dari wawasan Nusantara? Dan apa pengertian dari geopolitik itu sendiri? Serta apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Dan bagaimanakah perwujudan wawasan Nusantara? Kami akan membahasnya secara lebih rinci lagi. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau pandangan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara berarti yang diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di antara dua samudra dan dua benua atau yang terletak pada posisi silang yaitu antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan antara benua Asia dan benua Australia. Saya akan menerangkan pengertian geopolitik. Geopolitik merupakan pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geopolitik sebuah negeri. Mengenal segala kondisi baik fisik dan mental dari wilayah berikut masyarakatnya. Maka dalam penyusunan pertahanan yang efektif, maka tahapnya adalah mengenali dan mengetahui segala unsur dari tanah air dan bangsanya sendiri. Baru kemudian ditentukan model dan cara penyusunan pertahanannya. Geo merupakan bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti bumi, tanah, dan seterusnya. Ia adalah salah satu unsur kehidupan selain air, api, dan angin, serta merupakan asal-usul manusia atau Adam. Dimanapun geo seharusnya tak hanya mengantar manusia atau bangsa pada gerbang kemerdekaan, tetapi lebih jauh lagi, yakni membentuk bangsa dan negara yang hidup di atasnya bermartabat di dunia. Geopolitik berasal dari kata geo, kata Yunani, geo adalah bumi. Geopolitik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan letak bumi sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan suatu tujuan. Geopolitik adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi, letak dan posisi geografis suatu negara. Dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita yang ada dengan cita-cita bangsa. Istilah geopolitik semula diartikan dengan ilmu bumi politik atau political geography oleh Friedrich Schlegel pada tahun 1844 sampai 1904. Kemudian diperluas oleh Rudolf Kaszelin pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964 menjadi
geographical politik dan diangkat dengan geopolitik. Perbedaannya ada pada titik perhatiannya terhadap geografi atau ilmu politiknya. Jika ilmu bumi politik mempelajari tentang fenomena geografi dari aspek politik, maka geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Secara umum, geopolitik adalah penentuan kebijaksanaan politik yang berdasarkan pada konstelasi, letak dan posisi geografi yang ditempati oleh suatu bangsa. Indonesia memiliki geopolitik yang strategis dalam interaksi global. Selain posisinya di antara dua samudra dan dua benua yang merupakan peluang betapa besar peran yang bisa dimainkan di panggung internasional, juga memiliki kekayaan alam, beraneka lagi melimpah ruah, tetapi bangsa ini tidak mampu mengelola secara tepat dan baik letak kestrategisan posisi dan kekayaan SDA yang dimiliki. Mungkin ketika era Bung Karno, Indonesia mampu mengelola geopolitiknya. Bung Karno berani menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat. Bung Karno memahami jika Irian Barat lepas, maka baik akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik dan niscaya bakal mengancam kedaulatan Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal besar Indonesia. Di wilayah barat memiliki lumbung minyak Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sumatera di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia. Saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah dua kata yang dijadikan satu, yaitu geografi dan politik. Geografi adalah wilayah, dalam hal ini laut dan daratan. Politik adalah kekuasaan atas penguasaan. Jadi, geopolitik adalah penguasaan suatu wilayah. Dalam hal penguasaan wilayah perairan yang ada di Indonesia, maka pemerintah harus memiliki konsep untuk dapat mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Bila ditinjau dari sudut pandang wawasan Nusantara, maka dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia adalah perwujudan konsep penguasaan wilayah dari konsep umum wawasan Nusantara. Apabila ditinjau dari tataran pemikiran yang berlaku di Indonesia, wawasan Nusantara merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita nasional. Suatu cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu penentu dalam wawasan Nusantara tersebut adalah penguatan kembali peran penting geopolitik dalam implementasi wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia yang berkaitan dengan lautan dapat dikatakan bahwa Indonesia harus dapat benar-benar menguasai lautannya. Tidak dapat diterima bila Indonesia tidak dapat menguasai lautan. Bila hanya disebabkan oleh kurangnya peralatan, sumber daya manusia ataupun teknologi, seperti dalam hal pencurian ikan yang dahulunya tidak dapat ditangani dengan baik sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar dari pencurian ikan di laut sekitar Kepulauan Natuna. Diperlukan komitmen dan kerjasama antar lembaga untuk mengatasi pencurian ikan tersebut. Belum lagi begitu banyaknya kapal-kapal laut internasional yang hilir mudik di perairan Indonesia tanpa adanya pengawasan yang memadai. Saya akan menjelaskan poin D tentang perwujudan wawasan Nusantara. Untuk mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia harus menyatukan cara pandang dan sikap tentang diri dan lingkungannya. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan pedoman sistem pembinaan nasional atau SIBINAS atau tata hidup dan kehidupan warga negara dan bangsa yang dijiwai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia memiliki perspektif spesifik dalam memandang dinamika geopolitik melalui wawasan Nusantara yang mengandung pengertian sebagai
cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Adapun tujuan nasional yang dimaksud pada konteks itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesimpulan dari makalah kami adalah wawasan Nusantara merupakan konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah wujud keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Apabila kita lihat keberagaman budaya Nusantara, mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat kita saksikan. Geopolitik merupakan pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geopolitik sebuah negeri, tahun seluk-beluk bangsa dan tanah air, mengenal segala kondisi baik fisik dan mental dari wilayah berikut masyarakatnya. Maka dalam penyusunan pertahanan yang efektif, maka tahapannya adalah mengenali dan mengetahui segala unsur dari tanah air dan bangsanya sendiri. Baru kemudian ditentukan model dan cara penyusun pertahanannya. Bila di tahun seluk-beluk bangsa dan tanah air, mengenal segala kondisi baik fisik dan mental dari wilayah berikut masyarakatnya. Maka dalam penyusunan pertahanan yang efektif, maka tahapannya adalah mengenali dan mengetahui segala unsur dari tanah air dan bangsanya sendiri. Baru kemudian ditentukan model dan cara penyusun pertahanannya. Bila ditinjau dari sudut pandang wawasan Nusantara, maka dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia adalah perwujudan konsep penguasaan wilayah dari konsep umum wawasan Nusantara. Apabila ditinjau dari tataran pemikiran yang berlaku di Indonesia, wawasan Nusantara merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita nasional, suatu cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu penentu dalam wawasan Nusantara tersebut adalah penguatan kembali peran penting geopolitik dalam implementasi wawasan Nusantara. Terima kasih.